Halo teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan mengenai soal eksponen dalam playlist Jago Matematika. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi sifat-sifat eksponen karena sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep dasar eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen ini sendiri diberikan untuk mempermudah perhitungan yang berhubungan dengan eksponen. Dan kalian tidak perlu menghafalnya, tapi kalian perlu pahami apa yang saya katakan nanti. Dan sebenarnya sifat-sifat eksponen ini diturunkan dari konsep dasar eksponen itu sendiri. Jadi kalian gak perlu menghafal, tapi kalian perlu berlatih sehingga memori tentang formula yang akan ditampilkan ini akan terserap dengan baik dan ingat terus gitu ya kalau kalian berlatih terus dan tahu dasarnya atau konsep dasarnya. Oke, kita akan lanjut ke sifat yang pertama. Nah, misalkan gini. Misalkan kita punya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu kan sama dengan secara konsep eksponen 3 pangkat 2 artinya 3-nya ada 2 tapi dikalikan. Berarti ini kan. Ya, lalu ada 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3 itu sebentar. Ini ada sebanyak 3 sesuai dengan yang ada di sini 3 ya, 3 pangkat 3. Nah, setelah itu dengan menggunakan konsep eksponen, dimana kalau misalkan perkalian berulang dengan basis yang sama ya, 3 sebanyak berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu sama saja sederhananya sama dengan 3 pangkat 5. Oke, itu pertama ya. Lalu teman-teman lihat di bagian pangkatnya ya. Di sini ada 3 pangkat 2, berarti artinya 3-nya ada sebanyak 2. Terus dikalikan dengan 3 pangkat 3, berarti 3-nya ada 3. Nah, nanti pangkatnya dihitung dari banyaknya 3. Nah, karena banyaknya 3 itu ditentukan oleh eksponennya atau pangkatnya, maka sebenarnya kita tinggal menjumlahkan saja. Jadi, 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Ya. Jadinya dapatlah seperti ini gitu ya. Nah, begitupun contoh yang berikutnya ada 5 pangkat 4 dengan menggunakan konsep dasar eksponen, artinya 5-nya ada 4, lalu dikalikan dengan 5 pangkat 2, 5-nya ada 2. Nah, maka ketika dikalikan, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya aja. Kenapa? Karena di sini 5-nya ada 4 dan di sini 5-nya ada 2. Jadi kita tinggal menjumlahkan secara sederhana, menjumlahkan pangkatnya aja. 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, maka kita bisa membuat formula atau perumuman dari bentuk eksponen ini. Jadi misalkan A-nya pangkat N ini bilangan bulat ya, seperti yang ada di sini, bilangan bulat. Lalu begitupun M. Nah, maka A pangkat N di sini kita bisa tuliskan sebagai A kali A kali A. A-nya itu sebanyak N kali. N itu angka ini ya, angka bulatnya, misalkan 4, 2, atau berapapun. Begitupun M-nya di sini. Ya, A-nya ada sebanyak M. Nah, maka secara sederhana kita bisa menentukan A pangkat N dikali A pangkat M itu sama aja dengan A pangkat N ditambah M. Sesuai dengan contoh sebelumnya, gitu ya. Oke, kita dapat properti atau sifat yang pertama. Oke, mudah ya untuk membuktikannya. Selanjutnya, sifat yang kedua, misalkan ada pembagian dengan basis yang sama ya, 4 dan 4. Lihat, 4 pangkat 6 bisa kita tulis sebagai 4 kali 4 sebanyak 6. Ini sebanyak 6.
Lalu yang bawahnya sebanyak 4 gitu. Kalau kalian lihat, ini kan angkanya sama, jadi kalian tinggal coret aja angka yang bawah dengan angka yang atas karena dua-duanya sama. Misalkan 4 ini kita coret dengan ini, 4 ini coret dengan ini sampai habis ya, sampai habis. Nah, karena yang bawahnya udah habis, berarti udah selesai. Berarti sisanya adalah 4 kali 4. Nah, 4 kali 4 dalam bentuk eksponen bisa kita tuliskan sebagai 4 pangkat 2. Nah, kalian menyadari sesuatu nggak? Harusnya menyadari ya. Karena angka 2 di sini ternyata adalah hasil pengurangan 6 dikurangi 4. Kita lihat contoh yang lain. Misalkan di sini ada 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Di sini 4-nya, yang atasnya 4-nya ada sebanyak 3, yang bawahnya 4-nya sebanyak 2. Kita coret, 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 coret. Nah, berarti sisa 4 pangkat 1. Nah, 4 pangkat 1 itu hasil pengurangan yang atas, pangkat yang atas, dikurangi pangkat yang bawah. Gitu ya, 3 kurang 2 kan 1. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan atau kita bisa membuat formula dari contoh ini. Kita akan membuat perumumannya. Nah, sekarang ini. Kita punya A pangkat N, di mana N itu pangkat bilangan bulat, yang kayak tadi ya, 6, 4, 3, 2 itu ya. Terus ada M juga, kita tuliskan sebagai ini ya. Ini nggak sama teman-teman banyaknya ya. Atau jumlah A-nya itu tidak sama. Mungkin ini kelihatannya sama, tapi tidak sama gitu ya. Seharusnya tidak sama. Ini sebanyak N, dan ini sebanyak M. Ini bisa sama, bisa juga enggak, gitu ya. Nah, sekarang karena tadi kita udah dari dua contoh ini kita mengurangkan yang atas dengan yang bawah, maka kita mendapatkan kesimpulan kalau A pangkat N dibagi A pangkat M itu sama aja dengan hasil pengurangan A pangkat N dikurangi M. Nanti kalian kalau misalkan latihan tidak perlu menghafal semua ini karena ini terlalu rumit untuk dihafal. Kalian tinggal pakai konsep dasarnya aja. Jadi gimana, apa sih yang dimaksud dengan eksponen itu? Nanti kalian bisa dapatkan kesimpulan-kesimpulan ini, gitu. Nanti sebenarnya akan terbiasa teman-teman kalau kalian banyak latihan. Tanpa mengingat pun bisa, karena itu berdasarkan pengalaman aku ya. Oke, kita masuk ke sifat yang ketiga. Nah, ini sifat yang ketiga, lihat ya. Sekilas sama dengan sebelumnya karena ini berhubungan dengan sifat sebelumnya. Tapi lihat pangkatnya sama pangkatnya ya. 6 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3 berarti kita menggunakan sifat sebelumnya ya, dengan mengurangkan aja. Nah, maka karena semuanya dicoret berarti kan artinya sama dengan 1. Dan kalau kalian lihat dari sifat sebelumnya, kalau kita punya 6 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3, maka itu artinya sama aja dengan 6 pangkat 3 dikurangi 3, atau sama aja dengan 6 pangkat 0. Begitu. Kita lihat contoh yang berikutnya, 100 pangkat 2 dibagi 100 pangkat 2, ini juga coret, 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 1 juga ya. Nah, kita lihat juga dengan menggunakan sifat eksponen sebelumnya, kita punya 100 pangkat 2, 2 yang di atas dikurangi 2 yang bawah, sama dengan 2 kurang 2, 0 ya, 100 pangkat 0. Kita lihat ya, lihat di bagian ininya, 6 pangkat 0 itu 1, dan 100 pangkat 0 juga 1. Artinya, bilangan apapun dipangkatkan 0, hasilnya akan tetap 1. Tetapi ada pengecualian ya. Pengecualian yaitu tidak boleh ada pembagian 0/0. Karena kalau kalian hitung dengan menggunakan kalkulator, ini bukan angka katanya ya kalau dalam kalkulator, atau tidak terdefinisi. Nah, maka kita bisa menyimpulkan atau membuat rumus atau membuat formula kalau sesuatu apapun angka
dipangkatkan 0 pasti sama dengan 1, kecuali A-nya yang 0 gitu ya, kecuali A-nya itu ya bukan 0 gitu ya. Selainnya ya 1 gitu ya kalau dipangkatkan 0. Oke, kita masuk ke sifat berikutnya. Nah, ini sebenarnya sifat yang sama dengan sifat pertama, sifat perkalian, tapi ini bentuknya itu pangkat dalam pangkat. Ingat, pegang terus konsepnya, karena tidak akan jauh dari konsep itu ya. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, artinya di dalamnya itu ada sebanyak 3. Berarti 5 pangkat 2-nya ada sebanyak 3. 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Nah, terus kita uraikan lagi. 5 pangkat 2 itu apa sih? 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5. Dapat seperti ini, dan seperti ini. Nah, maka kita dapat menyimpulkan, hitung 5-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini sama aja dengan 5 pangkat 6. Lihat polanya, ada 6 di sini sebagai pangkat, dan di sini 2 dan 3. Kalian lihat ya, 2 dan 3 itu kalau dikalikan hasilnya 6 kan? Makanya dapatlah 6 di sini pangkatnya ya. Kita lihat ke contoh berikutnya juga sama. 3 pangkat 4 dipangkatkan 2. Ini hasilnya seperti ini ya. Ini ada sebanyak 8. Jadinya 3 pangkat 8. Nah, maka kita bisa membuat perumuman atau formula seperti ini, gitu ya. Jadi kalau kita punya A pangkat N dipangkatkan lagi M, artinya A pangkat N-nya itu sebanyak M, gitu ya. Ini sebanyak M. Nah, gitu. Nah, karena A pangkat N-nya sebanyak M, berarti berdasarkan contoh sebelumnya, kita tinggal kalikan aja M-nya dengan N-nya. Maka kita mendapatkan formula seperti ini. Ini nggak kelihatan ya? A pangkat M kali N. Gitu ya. Oke, kita ke sifat yang terakhir. Nah, sekarang ini tidak jauh berbeda dengan sifat kedua, sifat pembagian. Tapi bedanya, sekarang yang bawahnya itu lebih besar daripada yang atasnya. Apa yang terjadi? Kita lihat ya. Kan seperti biasa ya, kalau kita punya pembagian ini, kita tinggal coret aja, coret, 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 coret. Sisa yang atasnya 1, yang bawahnya 5, jadinya 1/5. Nah, kalau kalian lihat, dengan menggunakan sifat kedua yang tadi yang sebelumnya kita bahas, ini kan 5 pangkat 2 per 5 pangkat 3 itu kan sama aja dengan 5 pangkat 2 dikurangi 3. 2 dikurangi 3 kan sama dengan min 1 gitu ya. Dapatlah 5 pangkat min 1 itu sama aja dengan 1/5. Jadi kayak dibalik gitu ya. Nah, terus contoh berikutnya 2 pangkat min 1 juga sama gitu ya. 2 pangkat 1 per 2 pangkat 2. Ini juga sama. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sesuatu apapun ya, kecuali 0 ya, di sini lupa kecuali 0, pangkat min 1 hasilnya akan berbentuk 1/A. Lihat, ini 2 pangkat min 1, 1/2, 5 pangkat min 1, 1/5. Nah, gitu ya. Itu beberapa sifat eksponen yang perlu kalian pahami dan tidak perlu kalian hafal. Kalau kalian banyak berlatih, seharusnya lebih mudah paham dan ingat gitu ya, kalau banyak latihan. Nah, mungkin untuk sifat-sifat berikutnya akan dibahas pada minggu berikutnya. Dan stay tune di playlist ini gitu ya, supaya kalian bisa jago dan mahir di matematika di tingkat SMA. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.